Badan POM sendiri membuka nggak sih, artinya adalah program khusus gitu untuk support UMKM atau memfasilitasi begitu ya pelaku industri untuk ayo labelkan produk kamu gitu ya, artinya adalah membantu mereka si para pelaku usaha itu Pak, apakah ada gitu sehingga mereka tidak perlu kebingungan nih harus gimana nih gitu. Ada. Kita buat program khusus. Yang pertama kan dibawa kepemimpinan saya, Badan POM ini sangat transparan. Karena caranya tentu kita bersahabat dengan media, bersahabat dengan netizen, bersahabat dengan influencer, dan bersahabat dengan semuanya. Dan bahkan melibatkan mereka untuk berpartisipasi untuk pengawasan obat dan makanan. Jadi transparansi itu yang pertama. Yang kedua tentu kita punya program-program unggulan. Program unggulan yang kita maksud misalnya komunikasi, informasi, dan edukasi. Ada anggaran yang dibayarkan oleh negara dari APBN untuk itu. Kemudian ada kerjasama namanya SAPA. Kita sapa kampus, kita sapa pasar, sapa UMKM, sapa nelayan, sapa pedagang kaki lima. Itu program yang diatur untuk apa? Supaya kita keterlibatan asistensi atau pendampingan kepada UMKM ini bisa bekerja dan bisa naik kelas. Bahkan kami buat program khusus yang disebut dengan Bapak Angkat, orang tua angkat. Orang tua angkat. Orang tua angkat ini kan begini, sudah banyak industri di Badan POM itu sangat banyak karena pilarnya Badan POM itu 3, pilar industri, pilar government pemerintah, dan pilar masyarakat. Karena industri ini, kalau yang berhubungan dengan industri besar aja, kita itu hampir 11.000 industri besar. Perusahaan-perusahaan besar banyak. Kemudian ada industri menengah. Industri besar itu apa? Yang punya revenue di atas 10 miliar kan? Nah, kalau industri menengah, itu yang di bawah itu sampai 1 miliar. Nah, itu juga ada ratusan ribu industri. Dan industri kecil dan mikro, UMKM ini, itu yang dia punya revenue kurang dari 1 miliar. Dan itu sangat besar, ada 1,7 UMKM. Nah, industri ini yang kecil ini, menengah dan mikro ini, kita mau kasih naik pangkat. Kasih naik pangkat apa? Dengan kita memberikan pendampingan. Memberikan bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan apa? Misalnya, supaya penghasilannya bisa bertambah. Caranya, selama ini kan yang mikro itu hanya mendapatkan namanya produk industri rumah tangga. Kalau produk industri rumah tangga nomor izin edarnya, dia cuma bisa pasarkan di sekitar rumahnya, di sekitar RT-nya, di sekitar kampungnya. Nah, tetapi kalau dia sudah dapat namanya MD, makanan domestik, misalnya ini makanan, UMKM pelaku itu, maka dia bisa memasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan bisa mengekspor. Nah, dengan asumsi itu, dulu banyak makanan-makanan yang biasanya 1-2 hari sudah basi. Dengan menggunakan teknik yang lebih spesifik, dengan standar cara pembuatan produk pangan olahan yang baik, atau cara kosmetik yang baik, dia bisa punya masa kadaluarsa lebih lama. Bisa sampai 1,5 tahun dengan proses sterilisasi. Nah, tentu usaha-usaha ini kan bisa dia pasarkan ke berbagai ini karena tidak basi kan, dan bisa berdampak kepada terbuka lapangan kerja, dia menghasilkan penghasilan yang lebih besar karena pangsa pasarnya lebih luas. Dan kita punya targetkan beberapa ribu UMKM ini bisa naik kelas. Naik kelasnya, jadi dia bisa punya keuntungan minimal dari kecil dan mikro jadi menengah. Kalau dia naik lebih dari 1 miliar, dia punya, ini kan lumayan. Berdampak kepada seluruh produk nasional kita. Jadi multiplier effect ya, kemana-mana ya Pak. Dan itu sudah kita lakukan. Kita sekarang lagi gencar-gencarnya.